Keluarga didefinisikan sebagai lingkungan mikro yang paling dekat dengan konsumen dan memiliki pengaruh besar dalam keputusan pembelian. Keluarga memiliki peran penting dalam sosialisasi dan perspektif individu. Rumah tangga adalah sekumpulan orang yang tinggal bersama dan berbagi sumber daya serta kebutuhan hidup. Hai teman-teman, kita sering mendengar tentang jumlah rumah tangga di Indonesia. Misalnya, data tahun 1998 menunjukkan ada sekitar 48,6 juta rumah tangga. Angka ini memang besar dan terus bertambah. Tapi, pernahkah kita bertanya apa sebenarnya makna di balik angka-angka ini dalam kehidupan sehari-hari? Hari ini kita akan melihat lebih dalam dan memahami bahwa setiap rumah tangga adalah sebuah unit konsumen yang unik yang keputusannya dipengaruhi oleh banyak faktor. Peningkatan jumlah rumah tangga ini tentu saja sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Semakin banyak orang, semakin banyak pula unit tempat tinggal yang terbentuk. Dan otomatis semakin besar potensi pasar bagi para produsen. Ini adalah peluang besar, tapi juga tantangan untuk memahami keragaman di setiap rumah tangga. Sekarang, mari kita fokus pada isi dari setiap rumah tangga. Jumlah anggota keluarga di Indonesia rata-rata satu rumah tangga terdiri dari 4 hingga 5 orang. Bayangkan, dalam satu unit itu ada ayah, ibu, dan mungkin 2 atau 3 anak. Jumlah anggota ini secara langsung memengaruhi seberapa banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Semakin banyak anggota keluarga, tentu saja kebutuhan akan pangan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain juga semakin besar. Pikirkan saja, prioritas belanja keluarga dengan 2 anak balita pasti berbeda dengan keluarganya yang anaknya sudah remaja. Pada pembelian menjadi lebih kompleks karena setiap keputusan harus mempertimbangkan kebutuhan seluruh anggota keluarga. Inilah mengapa pemahaman tentang jumlah anggota keluarga menjadi sangat penting dalam mempelajari perilaku konsumen. Lebih jauh lagi, di dalam setiap rumah tangga, setiap anggota memiliki peran yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Pembelian ada yang menjadi inisiator, seperti anak yang pertama kali menginginkan sesuatu. Lalu ada influencer yang memberikan masukan atau saran, contohnya seperti ibu yang merekomendasikan merek tertentu. Ada juga gatekeeper yang menyaring informasi seperti kakak yang mencari ulasan produk secara online. Kemudian ada decider yang menentukan apakah kemudian pembelian akan dilakukan atau tidak, dan buyer yang melakukan pembelian secara langsung. Terakhir, tentu saja ada user, yaitu orang yang menggunakan produk tersebut. Peran suami dan istri juga sangat signifikan dalam pengambilan keputusan keluarga. Biasanya suami lebih dominan dalam keputusan yang bersifat strategis atau besar, seperti pembelian rumah atau investasi, sementara istri seringkali menjadi pengambilan keputusan utama untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak. Namun, penting untuk diingat bahwa ada juga keputusan autonomi yang diambil sehari-hari dan keputusan bersama yang melibatkan diskusi dan kesepakatan. Dalam perjalanan sebuah rumah tangga mengalami berbagai tahapan yang kita kenal sebagai siklus hidup keluarga. Dimulai dari bujangan dengan fokus pada kebutuhan pribadi, kemudian ada pasangan baru yang mulai membangun rumah tangga, keluarga lengkap dengan anak-anak, keluarga tanpa anak dan prioritas yang berbeda, hingga keluarga lanjut usia dan orang tua tunggal. Setiap tahap ini membawa prioritas konsumsi yang berbeda dan tentunya mempengaruhi pola belanja. Jangan lupakan juga peran penting wanita sebagai konsumen. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk wanita di Indonesia lebih banyak daripada pria. Hal ini menjadikan wanita sebagai pasar potensial yang sangat besar dengan pengaruh yang signifikan dalam berbagai keputusan pembelian. Terakhir, kita juga perlu memahami bagaimana anak-anak belajar menjadi konsumen melalui proses sosialisasi. Mereka mengamati, meniru, dan bahkan mempengaruhi keputusan pembelian keluarga sejak usia dini. Pemasar perlu menyadari bahwa anak-anak bukan hanya konsumen masa depan, tetapi juga influencer untuk masa kini. Ternyata ada 2 lembaga penting yang punya cara pandang berbeda untuk mengukur kemiskinan keluarga di Indonesia, yaitu BKKBN dan BPS. BKKBN melihat kemiskinan dari tingkat kesejahteraan keluarga. Mereka punya 5 tingkatan, mulai dari yang paling sederhana atau prasejahtera, sampai yang sudah lebih mandiri atau sejahtera 3+. Jadi, BKKBN melihat secara keseluruhan, bukan cuma soal uang. Nah, kalau BPS, mereka fokus pada kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Mereka punya yang namanya garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan.
Kalau pengeluaran keluarga di bawah garis ini berarti mereka dianggap miskin. Intinya, BKKBN melihat level kesejahteraan keluarga, sementara BPS melihat apakah keluarga bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Dua-duanya penting untuk memahami kondisi ekonomi keluarga di Indonesia dan membantu pemerintah membuat kebijakan yang tepat. Since the